wabarakatuh. Saya Samrayantu, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Ada yang tahu tidak interaksi sosial itu apa sih? Nah, manusia sebagai makhluk sosial artinya adalah manusia pasti saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dalam menjalani suatu hubungan juga diperlukan tindakan-tindakan sosial nyata. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia ataupun antar perorangan serta kelompok manusia. Jika terdapat dua orang dan ia saling bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu juga. Mereka saling menegur, berjabat tangan, ngobrol, atau bahkan berselisih. Semua aktivitas-aktivitas semacam itu dinamakan interaksi sosial. 2. Syarat terjadinya interaksi sosial. Kamu ngobrol, bermain, menyapa, berkelahi, saling tolong-menolong terhadap orang lain berarti sudah terjadi kontak sosial. Pengertian kontak sosial yaitu hubungan antar satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. 3. Pengaruh interaksi sosial. Menurut Jono Suekanto, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, antara lain: imitasi adalah sebuah proses belajar dengan cara meniru orang lain. Imitasi biasanya berubah positif maupun negatif. Selanjutnya, sugesti adalah mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mengikuti pandangan kita. Selanjutnya, identifikasi. Seorang bangga hanya meniru tingkah laku idolanya, akan tetapi sudah menjadi alias serupa dengannya. Selanjutnya, simpati adalah sebuah tindakan yang muncul karena adanya rasa perhatian terhadap orang lain yang ikut hanya perasaan. Selanjutnya, empati merupakan suatu keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengharuskan dirinya dalam keadaan, perasaan serta pikiran yang sama dengan orang lain, atau perasaan dan tindakan ikut serta di dalamnya. Selanjutnya, motivasi adalah sebuah dorongan pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar guna mengerjakan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang keempat, macam-macam interaksi sosial. Interaksi antara individu, contohnya adalah anak kecil yang mempelajari kebiasaan yang ada pada keluarganya. Proses seperti ini terjadi melalui sosialisasi, yang merupakan suatu proses anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai-nilai di masyarakat. Selanjutnya, interaksi antara individu dan kelompok manusia atau sebaliknya. Contoh, seorang merasa bahwa tindakannya banyak bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, atau suatu partai politik yang memaksa para anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi sesuai programnya. Selanjutnya, interaksi antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Contoh, dua partai politik mengadakan kerjasama dengan tujuan untuk mengalahkan partai politik lainnya ketika pemilihan nanti, atau dua perusahaan yang mengadakan kontrak atau perjanjian. Dilihat dari sudut subjeknya, terdapat 3 macam interaksi, yaitu interaksi antara perorangan,
interaksi antara orang dengan kelompoknya dengan sebaliknya. Misalnya interaksi antara kelompok sosial dilihat dari segi caranya terdapat dua macam, yaitu interaksi langsung meliputi aspek fisik seperti ribut atau berkelahi, hubungan intim, dan sebaliknya. Interaksi simbolik merupakan interaksi dengan menggunakan bahasa tulisan, isyarat, ataupun simbol-simbol lainnya. Yang kelima, bentuk interaksi sosial. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu asosiatif, kerjasama, merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, akomodasi. Artinya adalah sebuah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredahkan suatu pertentangan. Selanjutnya, asimilasi merupakan sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Selanjutnya, alkulturasi adalah yaitu proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan budaya sendiri. Contoh interaksi asosiatif di lingkungan sekitar. Selanjutnya, disosiatif, persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kontroversi merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat sikap yang biasanya berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang bertentangan dan mempunyai dua sisi berlebihan yang bisa menimbulkan konflik, pertentangan, atau konflik sosial. Contoh interaksi sosial disosiatif: perlombaan kebersihan tingkat kelurahan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-73. 6. Contoh interaksi sosial. Yang pertama, contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan buah hati yang merupakan kesatuan sosial kecil. Namun, kadang-kadang di dalam keluarga terdapat anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita saksikan interaksi sosial yang dijadikan oleh anggota keluarga cocok dengan status dan etika yang dianut. Interaksi terjadi melewati cara yang saling menyapa, diskusi, bercerita, ataupun memakai bahasa-bahasa isyarat. Selanjutnya, contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah terjadi interaksi sosial antara anggota sponsornya dengan mempunyai status yang berbeda-beda, misalnya kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, dan bahkan bagian lainnya. Selanjutnya, contoh interaksi sosial di masyarakat. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat benar-benar bermacam-macam cocok dengan status dan perannya masing-masing. Interaksi dapat berlangsung di jalan, pasar, lapangan, kantor, atau daerah beribadah. Interaksinya biasa mencangkup hubungan antar tetangga, warga masyarakat dengan warga lainnya. Bentuk interaksi bisa berwujud kerjasama atau gotong royong, bisa juga berupa persaingan, kontroversi, ataupun pertentangan. Selanjutnya, contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama, seorang yang mengajarkan sahabat membaca Al-Quran. Yang kedua, seseorang yang membeli sayur ke pedagang. Yang ketiga, seorang ibu yang menyusui anaknya. Yang keempat, seorang kakek memberikan coklat kepada cucunya. Yang kelima, seorang ayah yang menggendong buah hatinya.
Baik, itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.